3 kita gerak-gerak ke selatan ya. Kita ada beberapa Papa. masanya barengan. What are you doing? Ngapain kamu? This is not gel rambut, Papa. It's water. No, ada lagi. Jadi moga-moga Jalan ini, cuman matanya udah sakit satu. Ini banyak banget hewannya di sini. Tadi aku lihat banyak. Juga ada tanaman buah. Ini sebagai emak-emak passionate nih. Ya. Nah ini pepiringan, oh my god. Katanya sandal. Boleh pakai sandal nggak, Papa? Bawa sepatu, Papa? Bawa sepatu ride away aja, tapi kan kamu yang minggu depan Ini satu yang biasa. Aku sekarang pakai sepatu kayak iya bawa sepatu. Hai, aku capek banget. Aku ngantuk. Aku tuh kalau bangun kepagian tuh habis itu aku kayak zombie gitu. Hai. Kamu pakai piyama? Sudahlah ya, kita langsung gitu. Nah yang lucu kocak Keisha, udah lihat Keisha belum? Dia kalau tidur sekarang pakai body. Kakak jelasin dong why. Itu ngeplek-ngeplek nggak? You have to try it without the socks. Karena beda pakai socks sama enggak. Tapi nanti kamu cari. Iya, anak aku udah ABG banget ya Allah. Tapi ini Kak, ininya karate hilang. Oh iya Jangan licin kalau nggak ada karate Kak. Iya. Bagus yang itu awal itu kok bagus. Ini aja Kak yang Jadi kamu pakai sepatu cat. Tapi kenapa pakai heel? Ya karena dia mama. Karena udah ABG, dia lagi kena batuk terus suaranya berubah jadi Batman. I'm Batman. Gimana Kak? Kakak, you have to explain kenapa pakai bonet. Biar rambutku nggak berantakan. Sini, jangan itu jelek itu backgroundnya. Agak sebesar aja. Iya. Pakai yang ini aja ya, pakai itu. Yang tadi atau yang ini? Cantik, bawa aja dua-duanya lah, taruh di mobil sama kayak mama mau bawa dua. Iya. Jadi dia kan punya rambut sama kayak aku ya. Aku tuh aslinya tuh kayak Keisha gitu. Bahkan kalau aku waktu seumuran Keisha tuh lebih keriting lagi, lebih frizzy, lebih ting gitu. Nah katanya kalau tidur pakai bonnet supaya pas bangun tuh nggak kayak buah kayak singa. Jadi it gonna keep your ini Ini jam 9. Iya. Ya, kita mau ke Jogja dulu. Ngapain ya kita ke Jogja? Ada deh. Aku pokoknya lihat besok aja. Besok aku mau ke sebuah tempat yang very special. Keraton Yogyakarta. Yogyakarta. Sowan bersilaturahmi, mendampingi Ibu Gubernur bersilaturahmi dengan Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono yang sekaligus Gubernur DI Daerah Istimewa Yogyakarta. Yuk, ini kembaran aku. Kita gerak-gerak ke selatan ya. Kita ada Pak ya, biar nanti mobil Ibu Gubernur sama Bapak Papa. masanya barengan. What are you doing? Ngapain kamu? This is not gel rambut, Papa. It's water. No, ada lagi. Bentar.
Sayang, coba lihat sayang. Iya, better. What? What is it? Kan barusan aku udah beliin itu di Itu udah 2 kilo. Coba lihat, Kenan Itu better nggak? Kalau nggak ada bantal ya? kok berisik ya. Iya. Anak-anak nanti makan gudeg ya mau? Enggak. Aku pengen mau makan jeroan. Papa akhirnya mau makan jeroan. Iuh. Mau makan jeroan di Solo. Oke, Bapak balik nggak ke Solo? Kita lewat Solo, Mas. Tapi kan nanti kan kita nggak kekejar kalau dia makan siang. Behave ya, Kenan, you have to behave ya. This is the king, okay? Nah, that's the princess. Princess. Kabar. Dia udah Oh, yang kemarin cerita ya? Ini anak mantu bergabung itu. Ini banyak banget hewannya di sini. Tadi aku lihat banyak. Juga ada tanaman buah. Sering Surabaya apa Jakarta Mas? Saya sekarang Surabaya. Surabaya lah ya temenin itu. Temenin ibu, nanti September baru pindah ke Jakarta. Saya kerjanya mulai Di mana kerjanya? di BI. Oh iya, BI. Iya. Kayak itu pernah ngomong. Jadi sebelumnya saya di BI, terus nanti rencana lanjut lagi. Lanjut lagi ya. Iyalah. Seingat Mas Jalali. Nih. Oh ini vlog. Oh Vlog, saya sering lihat. hai. Halo. Jadi kita lagi ada di Keratonan Jogja. Senang banget. Kita udah makan gudeg, terus ada bistik lidah, maem sama anak-anak. Terus ditanya, "Kerso lihat-lihat Keratonan?" Anak-anak aku sengaja bawa anak-anak ini karena mudah-mudahan nanti sempet deh kalau misalnya bisa keliling, bisa diceritain gitu. Jadi anak-anak wawasannya lebih luas gitu. Alhamdulillah ada kesempatan. Yuk kita lihat. Mas Emil biar bisa aja dia yang serius-serius. Jadi kita bagian. Wah, tuh kan gamelannya, masya Allah. Gedenya segede itu. Oke. Ini bangsal Trimanganti. Bangsal Trimanganti. Biasanya banyak banget. Pakai untuk penari, nanti itu ada yang nonton tiap jamnya, ada setiap jam berapa gitu menari. Oh. Ini Mbak Ami yang nanti akan menemani. Halo. Iya. Halo, Kina. Oh, saya Aruni. Kita Mas Jalan. Saya jalan. Ini dari mana? Oh, dari sini kita lihat. Itu pintu gerbang utama. Nah, gerbang utamanya seperti ini. Masih bisa baca nggak? Itu that's the original Jogja apa? Wonocoroko. Kemudian ini lambang dari Kasultanan Yogyakarta. Namanya apa tuh? Itu kalau kita menyebutnya Hobo karena di tengah-tengah ada 2 huruf Jawa, Ho dan Bo. Dari Hamengku Buwono Asmo Dalem. Oke. Nah, ini pusat dari seluruh Yogyakarta itu ada di sini. Ketika beliau menerima tamu agung yang setingkat dengan Sultan ataupun kalau Idul Fitri ada ngabekten, bisa dilihat di Instagramnya Keraton ataupun di YouTube-nya Keraton. Kemudian juga kalau upacara Jumenengan Dalem atau Wiyosan Dalem, kalau Jumenengan Dalem itu peringatan penobatan. Kalau Wiyosan Dalem itu ulang tahunnya. Jadi itu kita laksanakan juga di sini. Wow. Nah,
rumah tinggal Ngerso Dalem itu ada di situ. Jadi semua kegiatan beliau sebagai seorang sultan dilaksanakan. Itu namanya Gedung Jeni sesuai dengan warna, ya warna pintunya. Dan dalam bahasa Jawa kan jeni juga berarti emas. Memang emas itu hanya warna untuk Ngerso Dalem. Kemudian di sebelah kanan itu ada Gedung Purworetno. Kesekretariatan kita juga di situ. Nggak ada lantai 2 ya aku lihat. Ada lantai 2. Oh iya ada. Ada lantai 2. Nggak perhatiin. Tapi memang hanya diperbolehkan untuk Ngerso Dalem. Oh, Ngerso Dalem. Atau istilahnya hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak sehari-hari. Jadi temporer. Kita sih percaya kalau kita duduknya di atas Ngerso Dalem itu kualat kita. Iya. Makanya kalau di Yogyakarta nggak ada gedung yang bertingkat lebih dari 7 itu. Ada kecuali kalau jauh dari Keraton. Jadi memang ada. Yang paling gede dari rumah kita. Ya Allah, komentarnya ya tolong. Udah itu. Ada skalanya, ada gambarnya. Satu sekali. Rumah kita setitik, Pak. Rumahnya Ayang juga gede nanti kalau mau mampir. Layu. Gitu kan. Wih, adem banget, Rek. Padahal Yogyakarta panas karena pohonnya tinggi-tinggi, Nak. Tuh, jadi semua yang kita lihat di TV, aku sering lihat tuh Kak kalau ada acara kawinan. Tuh acaranya di sini. Kasatrian. Nah, ini Abdi Dalem. Di sini administrasinya masih pakai aksara Jawa. Wah, berarti harus bisa. Ini Nyampe. Nah, bukti nih. Masya Allah. Ini presensi beliau-beliau. Jadi ini namanya. Rapi banget. Susah mboten nulis Jawi. Mboten nek nulis pekenira susah mboten. Sampun biasa. Wow, ini pertanyaan orang awam nih. Kalau mau jadi abdi dalem tuh biasanya daftar atau? Iya, ada pendaftaran. Ada pendaftaran. Jadi sebelum jadi abdi dalem kita ada istilahnya magang kurang lebih 2 tahun. Magangnya 2 tahun. Ini 2 tahun karena supaya mereka merasakan benar-benar gimana jadi abdi dalem. Benar-benar. Ya effortnya kayak nggak pakai alas kaki, harus ada di sini. Kemudian kan kalau di tempat lain itu kan bisa bottom up ya. Kalau kita masih top down. Walaupun nanti kita ngetop ke Ngerso Dalem, tapi kalau tidak ada dawuh dari Ngerso Dalem kita juga tidak boleh melakukan. Jadi harus ada izinnya beliau dulu. Nah, seperti itu yang kemudian itu kan kadang kalau kita masih muda itu kan masih bentrok sama ego. Ya, makanya kan kasih waktu 2 tahun. Nanti ketika sudah selesai 2 tahun itu masih kayak kita istilahnya ada tantingan. Jadi ditantang nih mereka masih mau atau enggak atau mau ini atau tidak gitu. Dari situlah yang kemudian kalau memang mereka siap ya karena efek dominonya panjang. Betul. Kita mau jadi abdi dalem, apalagi kalau sudah jadi abdi dalem itu pengabdian seumur hidup, nggak ada pensiun. Oh benar-benar. Jadi betul-betul ini. Tapi kayaknya purposeful ya juga di sini ya. Iya, karena kan sebenarnya kalau kita berbicara itu kan kita berbicara sumber filosofi nih. Jadi kan sumber filosofi itu kan daur hidup kita. Jadi itu yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita karena bagaimanapun juga kita diciptakan oleh Allah akan kembali ke Allah. Betul. Cuma tinggal kita ngisinya bagaimana. Keren. Ya, gitu. Betul. Ada pertanyaan. Ini ada pameran. Lagi ada pameran. Pameran Hamung Nagari. Ini bercerita tentang abdi dalem Keraton. Jadi ini masih kulitnya saja, belum mendalam. Karena kalau mau mendalam nanti kita kuliahnya 3 tahun. Ya. Yang paling mencolok abdi dalem tuh menapa? Apa ya tinggal di sini juga atau sebenarnya tidak semuanya. Jadi kan kalau abdi dalem yang kita lihat tadi itu adalah abdi dalem yang bertugas 24 jam di sini. Tapi modelnya shifting. Jadi besok ada yang menggantikan lagi, ada yang menggantikan lagi begitu. Kemudian kalau saya sendiri sebagai abdi dalem tepas itu yang bagian administrasi. Jadi kalau bagian administrasi pekerjaannya sama dengan yang ada di kedinasan lainnya. Jadi kalau tanggal merah ya libur.
kalau nggak ada dawuh. Oh iya benar. Kalau nggak ada dawuh. Kalau dawuhnya Iya. juga dawuh absolut nggih. Iya, nggih. Nah itu ini fotografer kita itu 7/24. 7/24. Iya, sampai kalau kita lagi mempersiapkan sesuatu dan butuh waktu yang panjang ya kita sampai nggak pulang gitu. Pulang-pulang. Iya. Tapi Itulah namanya abdi dalam. Nah, nggak ada status kehormatan seperti itu di pemerintahan manapun Indonesia Raya kecuali ya ini, dan juga mungkin di Kesultanan Raya. mau mersani pameran? Monggo. Jadi kalau kita berbicara pemerintahan, berbicara sistem hukum dan lain sebagainya, Yogyakarta itu yang pertama. Dari akhir abad 19 kita sudah punya hukum yang tertulis yang namanya Reksblad. Reksblad. Oh iya, oh iya. Iya. Jadi ini yang mengatur bagaimana tata kehidupan yang ada di Yogyakarta, termasuk kalau kita nggak sapi gimana nanti hukumnya, termasuk pakaian untuk orang biasa, pakaian untuk keluarga kerajaan dan lain sebagainya. Nah ini kebetulan berbicara tentang topi yang ada di sini. Jadi Reksbladnya itu yang tulisan Latin itu bahasa Belanda diterjemahkan dalam bahasa Jawa dengan aksara Jawa. Awal. Ini ditulis tangan. Ya, ada mesin tiknya. Ya, ada mesin tiknya. Nanti bisa dilihat warnanya. Nah, kita sekarang mencoba untuk merevitalisasi lagi prajurit-prajurit yang dulu. Keren ya seragamnya ya, Masya Allah. Ini seragam prajuritnya seperti ini kan, untuk prajurit neutral sekitar 1930. So if before nih kayak gini, so cool right? Topinya keren banget ya. Ini sebenarnya semua prajurit kalau di sini itu ada satu syarat yaitu mereka harus bisa menari. Menari? Iya. Oh. Jadi kalau seperti pernah mendengar Beksan Lawung itu, Beksan Lawung itu adalah salah satu cara prajurit untuk berlatih, tapi dalam bentuk tarian. Karena kalau kita berlatih benar-benar militer nanti kena semprit Belanda. Oh iya, jadi dulu caranya ditutupi gerakannya dengan gerakan tari. Nah, pion-pion ini menandakan nama dari kampung sesuai dengan penugasan mereka masing-masing. Jadi di sini ada kampung Siliran untuk abdi dalam silir. Kemudian ada kampung Pandean untuk pandai besi. Kemudian ada kampung Pasindenan untuk para sinden. Abdi kayak bagian divisi atau istilahnya kayak kabupaten, kecamatan atau apapun itu, masing-masing itu punya bendera, punya patakan. Okay. Kemudian untuk payungnya itu biasanya untuk istilahnya kepalanya. Nah, sampai dengan zaman Hamengkubuwono ke-8 itu ketika ada istilahnya hajat dalem yang mengharuskan mereka semuanya hadir, itu berapa hari sebelumnya mereka sudah menancapkan ini di alun-alun utara, mengelilingi. Jadi kan maksud dalem tahu nih siapa yang membolos dan siapa yang tidak. Oh iya. Bisa nanti kalau di rumah punya misalnya kakak kesannya pakai payung warna apa, kemudian adik pakai payung warna apa, kemudian tempatnya nanti kalau udah pulang sekolah, kalau belum pulang masih jalan-jalan. Tuh, jadi kan ibu udah nggak perlu jadi lagi. kesannya tradisional tapi justru modern ya. Ini sebagai emak-emak passionate nih. Kalau ini atribut ini ya hiasannya Sultan. Iya. Bukan. Itu untuk abdi dalam. Abdi dalamnya. Iya. Jadi ketika mendapat dawuh dari Sultan mereka harus memakai itu. Dalam artian memang Lagi ada tugas. Oh. Kalau buatan dawuh jadi nggak dipakai. Jadi berbicaranya tuh melalui semua ya, melalui seluruh atribut, melalui amazing. Ya. Nah ini pepiringan, oh my god. Jadi ada abdi dalam namanya gemblak, itu yang membuat barang atau pengrajin kuningan itu namanya gemblak. Iya, kalau emas itu kemasan. Ini galon zaman dulu. Galon. Iya, galon zaman dulu ya. Galon zaman dulu. Betul. Lebih berat ya. Lebih Ya berat. of course kita. Iya, mereka dari tembaga. Ini senjatanya zaman dulu. Iya. Ini apa? Meteorit. Iya, meteorit itu bahan utama untuk membuat keris. Bahan utama untuk membuat Karena di situ ada Meteorit bahan itu- logamnya di situ. Meteorit itu dapatnya dari mana? Another planet. Kan yang jatuh ke bumi, Jatuh ke bumi. jadi batu. Iya. Iya. Jadi sisa mau dicarinya. Iya, tunggu ada yang jatuh lagi.
Dari luar angkasa turun. Nanti turunnya di mana? Turunnya di mana? Nanti Di rumah ada Kenan mungkin. Nanti Kenan bilang kalau ada yang jatuh ya. Langsung kasih ke sini buat bikin kris. iya. Kalau ini namanya abdi dalam Kolowija. Jadi secara keanggotaan tubuh itu lengkap, tapi agak berbeda karena mereka entah cebol, entah bongkok, entah berpunuk, entah mereka albino. Nah itu disebut sebagai abdi dalam Kolowija. Kalau di sini kita baru masuk ya, dari semua punya cerita. Mama, itu Bajunya ada punya cerita. rusak. Kepalanya rusak. Terus, nah itu mau nanya tapi benar-benar nggak pertanyaan orang awam ya, nggak paham belas. Karakteristiknya hijau gitu ya. Ini tiang-tiangnya itu memang pakemnya, nggih. Jadi tahun 1755, jadi 2 bulan, kurang lebih 2 bulan setelah perjanjian Giati, ada perjanjian pembagian kebudayaan antara Surakarta dan Yogyakarta. Kalau Surakarta kan sekarang lebih ke bumi, karena mereka membuat kebudayaan baru. Gitu. Nah, Yogyakarta mendapat atau sudah menjadi kesepakatan di antara beliau berdua bahwa Yogyakarta yang melestarikan kebudayaan Nah, warnanya lebih bold. Iya betul. Jadi hijau dan kuning itu warna dari padi, lambang prosperity. Putih sama merah itu lambang maskulin dan feminin. Jadi lambang keseimbangan, yin and yang. Kemudian kalau warna gelap itu adalah lambang dari satu integritas, yang kedua kedamaian. Di balik itu ada warna emas atau kebebasan atau kemerdekaan. See, everything has meaning here. Isya. Bukan Kenan. Adem dia. Mau kasih kereta? Oke. Halo, terima kasih. Bapak pun selesai loh. Jangan-jangan nungguin kita selesai, enggak kan? Ya kan? Ntar mereka nungguin kita selesai. Anak-anak belum selesai jalan-jalannya lah gitu. Ayo kita kembali ke papahnya. Ada yang nari. Ayo kita lihat bentar deh. Kita lihat kamu kayak gini. Gak boleh jatuh-jatuh tuh. Iya, narik gagahan. Bisa nggak? Bukan itu ke samping. Wanna go? I want to back. I want to see what Kembali dong, kakak foto. Bapaknya lagi takut ditungguin. Mas, Mbak Onje. Kapan-kapan direpoti lagi. Oh, dengan senang ya. Lu matur nuwun sangat. Seru nggak? Kamu gimana? Dari satu jalan gitu, kakak suaranya habis. Mohon maaf, jadi dia dari tadi tuh banyak diemnya karena nggak ada suaranya. Coba ngomong. Begitu doang. Coba terus gimana lagi? Hai gitu. Hai gitu. Jadi jangan tanya kakak, susah menjelaskan. Kenan, come here. Gimana kamu baru jalan sekali gitu sudah banyak ilmunya? It's really good, right? Yes, very fun also. Apa? Very fun also looking at things that from history. Hah? Looking at things from history in the museum before. Random museum. Tapi still yang paling keren tuh biasanya kalau Kenan listen to me. Yang paling keren itu biasanya kalau kita lihat museum, ini jangan sembarangan diambil semua ini. Anak aku tuh nggak bisa lihat tanaman, nggak bisa lihat ini. Ada mangga, ada jeruk, dia suka wah. Tuh, jadi yang seru tuh banyak kan museum itu menceritakan sejarah-sejarah aja yang sudah tidak berlaku sampai sekarang. Tapi kalau di sini di keraton sini museum itu adalah menggambarkan apa yang masih berlaku gitu loh. Jadi kayak sejarah yang dulunya, tapi banyak dari cerita sejarah itu masih bisa kita lihat sampai sekarang.
Sini Mbak. Drivernya mau pakai apa ya? Bisa. Ini boleh duduk sini nih. Ya, situ bagus ya. Oke. 1, 2, 3. Silakan kepala dinasnya, silakan gabung sini. Karena kamar-kamar ini kosong kali ini. Ji, moga-moga. Darah ini. Sehat Mas ya. Cuman matanya udah sakit satu. Nah, itu mata kecil. Ji, Sakit Mbak. dia punya kayaknya. Moga-moga. Matur nuwun. Yuk, Jadi sudah sangat menikmati. Pasti kapan-kapan diminta ke sini lagi. Oh, moga-moga. Berbahagia aku. Mana Mandarin datangku. Ji, moga. Nah, dia pun juga Diparingi waktu, Masya Allah. Hati-hati di jalan. Moga-moga. Ya. Ya Mas. Enggak. Bu, suaranya habis soalnya. Kemarin habis playdate. Teriak-teriak. Matur nuwun. Belum. Ya. Oh my god. Belum. Aku agak norak nih. Wow, alhamdulillah sembah nuwun sangat. Langsung dalam Sri Sultan kita diajak ke, tapi ini bukan pendoponya ya, ini private residence-nya ya, daerah kediaman pribadi. Jadi banyak tanaman dan flora dan fauna. Jadi banyak sekali sentuhan pribadi. Kenan Happy Paul. Bisa lihat banyak Tadi aku hewan. sampai kamu bisa ini nggak duduk manis dia. Itu apa lo malah di tour hewan-hewan ini, ikan, bebek segala ada, Masya Allah. Terima kasih sembah nuwun sangat, sebuah kehormatan buat kita ya Mas. Dah sekarang kamu mau apain? Sekarang aku Kita pengen kembali ke Nggak nanya kamu sih. Surabaya. Kita kembali ke Surabaya dulu.